Perkembangan teknologi, khususnya yang berhubungan dunia internet, bukan tanpa adanya risiko kejahatan atau yang sering dikenal dengan kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang serba online. Modus dari cybercrime sendiri cukup beragam, mulai dari pencurian data, identitas, serangan malware, penipuan online, dan masih banyak lagi. Cybercrime merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi di mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Modus kejahatan cyber seperti ini semakin meresahkan banyak pihak, terutama bagi perusahaan dan organisasi yang memang memerlukan keamanan data dan yang secara maksimal. Untuk itu, para pihak terkait harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan mereka. Jadi berikut 5 kejahatan cyber yang perlu kita hindari. Yang pertama, pencurian identitas. Pencurian identitas atau identity theft merupakan jenis kejahatan cybercrime yang pertama kali muncul. Pelaku kejahatan ini biasanya menyalahgunakan informasi pribadi milik orang lain seperti nama, nomor telepon, nomor identitas diri, dan nomor kartu kredit untuk memperoleh keuntungan finansial. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah mengajukan pinjaman, membuka rekening bank, atau akun keuangan online, serta mengajukan klaim asuransi. Tindakan pencurian identitas seperti ini sangat merugikan bagi korban karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerugian lainnya yang berhubungan dengan informasi pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap informasi pribadi seseorang, seperti tidak membagikan informasi pribadi di platform online yang tidak terpercaya serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas keuangan secara rutin. Kemudian yang kedua, kejahatan phishing. Phishing merupakan salah satu contoh kejahatan cybercrime yang dilakukan dengan cara menipu korban. Umumnya, kejahatan ini dilakukan melalui email atau media sosial dengan cara mengirimkan link palsu atau membuat situs web palsu untuk mengelabui korban. Nah, tujuannya adalah untuk mencuri data penting korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP, phone atau on-time password pada akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, pay letter, dompet digital, sampai kartu kredit. Oleh karena itu, perlu diwaspadai terhadap pesan atau tautan yang tidak dikenal, dan sebaiknya menghindari membagikan informasi pribadi di platform online yang tidak terpercaya. Selalu memeriksa sumber pesan atau tautan sebelum mengklik dan pastikan selalu memeriksa keamanan website sebelum memasukkan informasi yang sensitif. Kemudian yang ketiga, kejahatan carding. Carding merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain. Pelaku akan mencuri nomor kredit korban dari situs atau website yang tidak aman atau membelinya dari jejaring spammer atau pencurian data. Setelah mendapatkan kartu kredit, pelaku akan melakukan pembelanjaan online dengan kartu kredit curian tersebut. Jadi, hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berhati-hati dalam memberikan informasi kartu kredit dan memeriksa keamanan website saat melakukan transaksi online. Selain itu, perlu juga untuk memantau aktivitas kartu kredit secara teratur dan segera melaporkan jika terjadi aktivitas mencurigakan pada akun kredit. Kemudian yang keempat, yaitu serangan ransomware.
Ransomware merupakan salah satu jenis serangan cyber yang paling merusak dan mungkin paling merugikan. Sebuah jenis malware atau software jahat yang dapat mengidentifikasi dan menyandera data pada komputer korban. Nah, serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi atau individu yang terkena dampaknya. Para pelaku serangan ransomware akan meminta uang tebusan dari korban untuk mendapatkan kembali akses ke data mereka. Uang tersebut biasanya diminta dalam bentuk kripto atau mata uang digital lainnya agar sulit untuk dilacak. Jika korban tidak membayar uang tersebut, data mereka bisa dihapus atau dirusak yang membuatnya tidak dapat diakses atau digunakan lagi. Taktik serangan ransomware tersebut berkembang sehingga perlu adanya upaya terus-menerus untuk mengantisipasi dan melindungi diri dari ancaman ini. Kemudian yang terakhir yaitu penipuan online. Dalam era digital, penipuan online semakin marak dan terus berinovasi dengan modus-modus baru. Salah satu contohnya adalah penipuan dengan modus foto selfie bersama KTP atau identitas diri. Kebanyakan aplikasi keuangan online meminta foto selfie bersama KTP sebagai salah satu persyaratan registrasi. Namun, foto selfie dan KTP tersebut seringkali disalahgunakan oleh para pelaku penipuan. Mereka dapat membuat aplikasi palsu yang menipu dengan memberikan pinjaman dengan bunga rendah atau iming-iming lainnya. Namun, data pribadi dan keuangan yang kita miliki kemudian digunakan untuk pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan untuk kepentingan penipuan lainnya. Jadi, sekian dari 5 jenis kejahatan cyber yang dapat kita hindari. Mungkin dari teman-teman ada kejahatan cyber yang lain, bisa di chat di kolom komentar. Sekian, terima kasih.